Hai, selamat datang teman-teman. Pasar smartphone di range harga 2 jutaan memang masih didominasi oleh berbagai brand dengan sistem operasi Android. Tapi jika kalian berminat menggunakan sistem operasi iOS dengan range harga 2 jutaan di tahun ini, salah satu pilihannya adalah iPhone 8 yang dirilis oleh Apple pada tahun 2017 silam. Video kali ini akan membahas desain, spesifikasi, layar, kamera, sistem keamanan, kelebihan, kekurangan, harga, dan yang terakhir, apakah iPhone 8 masih layak digunakan untuk tahun ini dan beberapa tahun mendatang. Kita mulai video kali ini dengan unboxing iPhone 8 64GB tahun 2017. Di dalam paket penjualan, kalian akan mendapatkan manual paper, SIM ejector, earpods, adaptor daya dengan output 5W, dan satu buah kabel USB-A to Lightning. Poin pertama yang akan kita bahas adalah desain. iPhone 8 didesain menggunakan layar 4,7 inch dengan 65,4 screen to body ratio karena masih memiliki sensor Touch ID pada bagian bawah layar. Kemudian, untuk frame menggunakan bahan aluminium dengan tombol power dan slot SIM tray pada bagian samping kanan, kaca Gorilla Glass dan satu buah kamera sistem pada bagian belakang, port Lightning dengan lubang mikrofon dan speaker pada bagian bawah, dan tombol volume serta mute pada bagian samping kiri. Poin kedua adalah layar. iPhone 8 menggunakan layar IPS Retina 4,7 inch dengan tingkat kecerahan 625 nit 750 x 1334 pixel yang masih mendukung teknologi 3D Touch Display dan Home Button. Walaupun kualitas layar iPhone 8 dapat dikatakan kurang baik dibandingkan dengan smartphone lain di harga 2 jutaan, layar iPhone 8 tetap menghasilkan warna dan kualitas gambar yang cukup memanjakan mata walaupun digunakan secara intens untuk kebutuhan sehari-hari. Poin ketiga adalah spesifikasi. iPhone 8 dibekali dengan chipset Apple A11 Bionic dengan fabrikasi 10 nanometer dan software bawaan iOS 11 yang masih mendapatkan pembaruan software hingga iOS terbaru tahun ini yaitu iOS 15. Untuk kapasitas penyimpanan yang tersedia dimulai dari 64, 128, dan 256 dengan 2GB RAM. Dengan spesifikasi tersebut, iPhone 8 masih dapat memainkan beberapa game kompetitif setting grafik terendah dengan skor benchmark 903 untuk performa single core dan 1059 untuk performa multicore. Poin keempat, kamera. iPhone 8 hanya memiliki satu kamera utama 12MP f1.8 28mm lensa wide yang sudah mendukung rekaman video 4K pada 60fps, slow motion 1080p hingga 240fps, dan satu buah kamera 7MP f2.2 sebagai kamera depan yang keduanya masih dapat diandalkan untuk kebutuhan sosial media atau sebagai dokumentasi pribadi sehari-hari. Kita menuju pada poin kelima yaitu sistem keamanan. iPhone 8 masih menggunakan sensor Touch ID generasi kedua sebagai sistem keamanan utama dengan akurasi dan respon yang cukup cepat di kelas smartphone dengan range harga 2 jutaan walaupun brand kompetitor telah menawarkan sistem keamanan Face ID dengan range harga yang sama. Poin berikutnya adalah kelebihan dari iPhone 8. Kelebihan pertama adalah dari segi performa. Apple A11 Bionic pada iPhone 8 masih sangat dapat diandalkan untuk penggunaan tahun ini hingga 2 atau 3 tahun mendatang, terutama untuk kalian dengan kebutuhan komunikasi atau sosial media. Untuk kalian yang berencana menggunakan iPhone 8 untuk kebutuhan gaming, beberapa game kompetitif masih dapat dimainkan dengan setting grafik terendah dengan catatan kalian masih akan menemukan beberapa frame drop pada kondisi atau situasi tertentu. Kelebihan berikutnya adalah terdapat pada hasil foto serta video yang dihasilkan walaupun hanya dibekali dengan single kamera sistem 12MP. iPhone 8 dapat merekam video 4K pada 60fps dan menghasilkan foto yang dapat dikatakan baik untuk smartphone dengan range harga 2 jutaan. Poin berikutnya adalah kekurangan. Kekurangan terbesar dari iPhone 8 adalah dari segi daya tahan baterai. iPhone 8 hanya dibekali dengan baterai 1821 mAh dan untuk penggunaan tahun ini, kapasitas baterai tersebut dapat dikatakan sangat kecil dibandingkan dengan brand kompetitor dengan harga yang sama. Dan poin terakhir yang akan kita bahas adalah harga. Dan berikut adalah harga iPhone 8 yang saya ambil dari beberapa marketplace di Indonesia. Kesimpulan dari video ini,
kualitas layar, performa, dan hasil kamera iPhone 8 masih dapat kalian pertimbangkan untuk penggunaan tahun ini hingga 2 atau 3 tahun mendatang. Demikian video kali ini dan sampai jumpa pada video berikutnya.